Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kita berjumpa lagi kali ini karena spesial sekali ya buat kalian semuanya, karena Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang temuan DNA tertua di dunia, ungkap kehidupan di kutub utara 2 juta tahun lalu. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian semuanya yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini, segera dukung ya, hanya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, terima kasih atas dukungannya dan langsung saja ke pokok pembahasannya. Temuan DNA tertua di dunia, ungkap kehidupan di kutub utara 2 juta tahun lalu. DNA tertua di dunia yang pernah ditemukan mengungkap ekosistem di Greenland atau sekitar kutub utara 2 juta tahun lalu. Menurut DNA tersebut, saat itu kutub utara dipenuhi oleh populasi mastodon atau spesies mamalia bergading besar dari genus mamut. DNA tersebut yang ditemukan di dalam sedimen di Peary Land, Greenland, menunjukkan bagaimana kehidupan di periode yang lebih hangat dalam sejarah bumi. Bentang alam yang sekarang menjadi gurun kutub yang keras pernah menampung pepohonan, karibu, dan mastodon. Beberapa tumbuhan dan hewan yang tumbuh subur di sana sekarang ditemukan di lingkungan kutub utara. Sementara yang lain hanya ditemukan di hutan boreal yang lebih beriklim sedang. Apa yang kami lihat adalah ekosistem tanpa analog modern, kata Eski Willersleeve, ahli genetika evolusioner Universitas Cambridge dan penulis senior studi tersebut, yang diterbitkan di Nature, dikutip dari laman Scientific American Kamis 8 tahun 2012. DNA purba yang baru dianalisis berasal dari formasi batuan kaya fosil di Peary Land yang disebut Cap Copenhagen, yang mengawetkan sedimen dari daratan dan muara sisi laut yang dangkal. Formasi tersebut yang sebelumnya diperkirakan berusia sekitar 2 juta tahun oleh para ahli geologi menghasilkan banyak sekali fosil tumbuhan dan serangga, tetapi hampir tidak ada tanda-tanda mamalia. Analisis DNA sekarang mengungkapkan 102 genera tanaman yang berbeda, termasuk 24 yang tidak pernah ditemukan menjadi fosil dalam farmasi, dan 9 hewan termasuk kepiting, tapal kuda, kelinci, angsa, dan mastodon. Willersleeve mengatakan temuan baru ini mengejutkan karena tidak ada yang mengira mastodon tersebar sejauh itu di utara. Para peneliti mulai mengumpulkan sedimen dari Peary Land pada 2006, tapi perlu waktu bertahun-tahun bagi teknologi untuk mengejar ambisi mereka. Setiap saat kami ada kemajuan dalam ekstraksi DNA dan menangkai teknologi, kami berusaha melihat kembali sampel-sampel ini dan kami gagal dan gagal lagi, jelas Willersleeve. Selama bertahun-tahun tim tidak bisa mengekstraksi DNA dari sampel. Akhirnya 2 tahun lalu para peneliti berhasil mengekstraksi DNA yang telah rusak parah tersebut. Mereka lalu bisa membandingkan fragmen DNA dengan genom spesies modern. Kesamaan dalam penguraian genom mengungkap beberapa spesies yang tertinggal dalam DNA tersebut merupakan nenek moyang spesies modern. Willersleeve mengatakan 2 juta tahun lalu situs Cap Copenhagen adalah garis pantai berhutan tempat sungai mengalir ke muara. Sungai itu mengandung fragmen DNA dari daratan ke lingkungan laut, di mana DNA itu diawetkan. Itulah mengapa para peneliti menemukan bukti kepiting tapal kuda, sebuah keluarga yang tinggal lebih jauh ke selatan saat ini.
bersama DNA dari karibu. Mereka juga menemukan bukti karang, semut, kutu, dan lemming. Tumbuhan yang mendominasi bentang alam ini termasuk willow dan birch yang ditemukan di bagian selatan Greenland saat ini. Ada juga pohon yang sekarang hanya ditemukan di hutan beriklim sedang, seperti poplar dan cedar. Menurut penulis lain studi ini, Michael Pedersen, ahli geografi fisik di Universitas Copenhagen, suhu rata-rata antara 11 dan 19 derajat Celcius, lebih tinggi dari hari ini. Tapi Greenland berada di garis lintang yang sama seperti sekarang, artinya landscape kuno ini bermandikan kegelapan 24/7 selama hampir setengah tahun. Fakta bahwa tumbuhan dapat bertahan hidup meski dalam waktu lama tanpa sinar matahari adalah bukti kekuatan adaptasi evolusioner. Jelas, Willersleaf, kelompok organisme yang hidup di Greenland 2 juta tahun lalu, juga mampu bertahan dan menghasilkan keturunan seperti karibu modern yang kini hidup di kondisi kutub utara yang jauh lebih dingin. Willersleaf mengatakan mempelajari urutan genetik hewan purba ini dapat mengungkapkan adaptasi yang dapat membantu spesies kutub utara bertahan hidup saat ini karena perubahan iklim yang disebabkan manusia. Nah, itulah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini mengenai temuan DNA tertua di dunia yang diungkap kehidupan di kutub utara 2 juta tahun lalu. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal ilmu pengetahuan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.